Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore atau malam. Balik lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini bisa dibilang gue cukup senang, bisa juga dibilang sedih karena hari ini gue harus nge-review mantan gue sendiri. Mantan, maksudnya apa nih? Iya, ini dia mobilnya. Toyota Corolla Twin Cam GTI tahun 1992. Kita kasih sinematik and let's go. Nah, teman-teman semua, sekarang gue udah ada di depan, di samping mobil Corolla Twin Cam GTI tahun 1992. Nah, secara singkat mobil ini sebenarnya dulu mobil bokap gue, terus dijual, terus gue follow-followan IG sama yang punya dan kontek-kontekan, sekaligus gue nostalgia, sekaligus gue juga lepas rindu sama mobil ini. Dan akhirnya sore ini gue bisa ketemu dan bisa nge-review langsung mobil ini. Ini adalah Corolla Twin Cam GTI AE92 tahun 1992, teman-teman. Mobil ini punya beberapa seri, contohnya ada yang liftback dan ini yang sedan, ada juga yang wagon, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, terus dibagi menjadi 3 tipe mesin. Yang pertama SE biasa, itu 1300 sama dengan mesin Starlet, teman-teman. Lalu yang kedua ada SE Limited, itu 1600 karburator. Nah, untuk GTI itu kepanjangan dari Grand Touring Injection. I-nya tuh injection. Jadi mobil ini 1600 sudah injeksi 4 valve juga. Lalu kurang tahu ya, tapi kayaknya ini mobil darahnya darah rally, teman-teman. Menurut katalog dulu mobil ini dipakai untuk balapan rally. Nah, dulu di tahun 92 atau ya sekitaran itu, mobil ini tuh bisa dibilang cukup culture. Mobil anak gaul zaman dulu. Pokoknya kalau udah pakai mobil ini keren banget lah kelihatannya. Bener-bener anak yang suka nongkrong, anak orang punya lah gitu. Nah, mobil ini sendiri keluar dari tahun 1988, teman-teman. Ada yang bilang juga dari tahun 1987, tapi peredarannya mungkin pada saat itu belum sebegitu banyak. That's why orang lebih bilang seperti keluarnya tahun 1988. Kebetulan unit ini adalah tahun 1992, berwarna merah metalik, adalah warna yang paling ikonik, paling favorit juga lah. Karena ada 2 warna mobil ini, yang pertama warna merah, yang kedua warna putih. Gue lupa ada warna hitam nggak ya, tapi yang setahu gue warnanya adalah warna merah dan warna putih, teman-teman. Bisa kita lihat bentuknya tuh timeless, teman-teman. Mungkin sekarang mobil ini masih banyak di jalanan, tapi untuk yang GTI bisa dibilang agak cukup langka, teman-teman. Untuk yang seri yang paling laku, paling banyak itu adalah SE Limited 1600 karburator. Itu masih bisa kita temuin banyak sekali di jalan. Tapi untuk yang spesial ini nih, yang paling spek paling tinggi, GTI ini cukup langka. Dan bisa teman-teman lihat masih benar-benar mulus, catnya original Nippon Jepang, terus lampunya full ori. Nah, ini yang sudah diganti emblemnya GDM. Biasanya orang-orang nambah fog lamp Hella gitu biar ala-ala rally look. Oke. Habis ini kita langsung lihat aja mesinnya, teman-teman. After this ya. Oke. Let's go. Oke, teman-teman, kita udah sampai di bagian mesin. Nah, ini mesin yang cukup legendaris, teman-teman. Mesin yang banyak dicari orang-orang buat dipakai di mobil lain. Karena mobil ini kencang banget, teman-teman. Memakai mesin dengan kode 4 AGE, menghasilkan 140 horsepower pada tahun itu, teman-teman. Mesin yang kencang banget, udah injeksi juga. Bahkan sampai di speedometernya itu tertulis 240 km per jam. Dan itu real. Ini sebenarnya ada peredamnya, tapi udah dilepas waktu itu sama bokap. Dan bedanya lagi sama tipe-tipe lain, GTI ini dia sudah menggunakan stud bar original bawaannya. Yang ada di tengah tuh, teman-teman, dia pakai stud bar.
Tapi untuk seri 16 limited terus lalu SE biasa yang 13 dia belum ada. Mesin yang cukup ganas, cukup kencang, dan cukup dicari orang teman-teman. Bisa dilihat langsung, semuanya belum ada yang diganti, masih original dan bersih teman-teman. Oke, lampunya di sini masih kristal multi reflektor, baik di kanan kiri. Lalu di bagian sennya unik ya teman-teman. Lampu sorenya sebelah sini dan ada sennya. Lalu ada juga sennya di bagian bumper bawah atau fender ya teman-teman. Lalu ada list chrome bercampur dengan karet kayaknya teman-teman. Nah terus platnya juga unik, dia modelnya kecil gitu, nggak yang kayak plat Indonesia sekarang panjang banget. Tolonglah Korlantas, sorry. Terus udah itu aja teman-teman. Habis ini kita lanjut ke bagian interior. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita udah sampai di bagian dalam mobil ini, dan kayaknya kita starter aja ya teman-teman, biar agak ademan. Wah, mesinnya halus banget, sudah AC. Dia masih model yang apa ya, bukan kompor sih teman-teman, lebih kayak knob ke kanan kiri gitu. Terus dia ada untuk pengaturan sirkulasi dari luar atau dalam. Ada front defogger juga. Pengaturan arah AC hanya ke atas karena di bawah nggak ada teman-teman. Dan ini untuk audionya pakai Pioneer, pakai punya Kijang, bukan orinya, tapi masih kelihatan vintage lah teman-teman. Nah di bagian dalam yang bikin beda dari SE Limited sama SE biasa itu adalah speedonya teman-teman. Speedonya ini dia panjang sampai bagian AC. Kalau yang tipe lain dia hanya sampai sepotong ini aja. Jadi nggak full. Dia nggak ada petunjuk oli, dia nggak ada petunjuk aki dan segala macam. Dia kepotong aja gitu teman-teman. Terus tombol hazardnya dia ciri khas ada di samping speedometer ini ya teman-teman. Itu terus klaksonnya juga ciri khas. Nah, itu nostalgia gue banget. Terus yang bikin beda lagi adalah dia joknya sudah semi bucket teman-teman. Terus modelannya checker flag begini, semi bucket. Dia bukan bludru ya teman, lebih ke apa namanya, fabric. Dia bahannya fabric. Terus di sini ada handrem, tempat koin. Terus yang beda lagi adalah dia sudah spionnya elektrik tapi belum electric track teman-teman. Dia ada di bagian tengah. Terus agak lepas sedikit. Terus yang bikin beda dia sudah power window, tapi sudah power window teman-teman. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu dia masih yang 13 dia masih pakai ankle. Yang 16 SE Limited itu sudah pakai power window juga. Dan ini mobil sudah bisa di setel ini ya, tapi gue nggak tahu ini caranya gimana, gue lupa teman-teman. Ditarik tuh, dia bisa ke atas ke bawah. Belum teleskopik. Oke, posisinya begini. Udah sih teman-teman, atasnya dia semacam kayak bludru gitu. Joknya juga belakang juga semi bucket, dan mobilnya enak banget teman-teman. Untuk seat beltnya juga dia 3 titik, terus dipencet begini, ada pencetannya di samping nggak di atas. Lucu sih. Ada holder juga. Ini kebetulan yang punya orang klub dari Twin Cam juga. Nanti kita tanya-tanya ownernya apa aja yang udah diganti dan sejarahnya dapat mobil ini gimana. Oke teman-teman, let's go. Kita pindah ke bagian belakang dan bagasi. Oke teman-teman, di bagian belakang posisi duduk ini posisi berkendara gua, dan masih ada sisa sekitar 2 jari. Posisi duduknya bisa dibilang cukup nyaman, tapi agak lebih ke sporty karena punggung gua berasa seperti ada jendolan gitu teman-teman. Nggak bisa dibandingin oleh kayak Toyota Corolla Altis, bahkan Greatco aja tuh nggak, ini lebih kayak sporty gitu. Tapi ya cukup nyaman. Yang bikin unik juga pencetan kacanya juga modelnya unik teman-teman. Tuh keren banget sih. Ini ciri khas banget dan memorable banget buat gue pribadi. Oke.
kita langsung ke bagian belakang aja teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita sampai di bagian paling belakang, paling terakhir dari mobil ini. Terlihat jelas bahwa Toyota menunjukkan ada tulisan Toyota Corolla yang besar, dan yang paling penting menegaskan bahwa ini adalah GT Twin Cam 16 valve. Dan paling uniknya adalah azan. Stop dulu. Oke teman-teman, sorry tadi kita cut dulu karena ada azan. Tapi yang jelas di belakang yang paling mencolok dari Twin Cam GTI 1992 AE92 ini adalah lampu remnya. Stop lamp belakang ini panjang dari ujung sampai ke tengah teman-teman. Nah, yang kecil ini adalah mata kucing teman-teman. Tapi yang ini lampu rem dan lampu senja. Terus ada lampu mundur kotak segini dan lampu sen teman-teman di kanan dan kiri. Terus ada emblem tulisan Corolla, Toyota, dan yang paling keren adalah tentu saja GT ini. GT Twin Cam 16. Mobil ini punya anak klub dari Corolla Twin Cam Owners Club. Ada website juga teman-teman, nanti teman-teman bisa cek. Terus itu aja teman-teman. Yang keren juga platnya disesuaikan sama yang punya nih. Jadi dia nggak over, karena plat di Indonesia seperti teman-teman tahu, ini panjang banget. Pasti nggak muat. Seperti gua dulu juga pakai mobil ini ditekuk, tapi ini keren sih dibuat sendiri. Oke. Segitu aja. Gue nggak bisa nunjukin di dalam ini ada apa karena ada barang-barang pemiliknya. Kita nggak bisa asal buka teman-teman. Habis ini kita langsung tanya-tanya yang punya aja, interview sedikit sama impresi berkendara atau test drive. Oke, segitu aja dari gua. Jangan di skip-skip karena kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Let's go teman-teman. Oke, sekarang gue udah sama pemiliknya, empunya, tuannya yang punya mobil ini. Ya kan, Mas siapa Mas? Siap, Mas Ozil. Mas Ozil. Main bola dong. Iya. Oke, beneran Mas Ozil. Iya, Oke, benar. Mas Ozil. Mas, Ya. sejarahnya dapat mobil ini gimana? Wah, sejarahnya panjang, Mas. Ini emang bukan Twin Cam pertama saya ya. Udah beberapa kali megang Twin Cam. Nah, ini yang the best lah yang saya punya. Sejarahnya memang kebetulan saya nggak nyari, tapi ditawarin sama teman saya sendiri. Seperti itu. Jadi alhamdulillah, ya kan Mas yang punya. Jadi ceritanya seru lah. Jadi yang punya adalah di tempat kantor gua lah, adalah sebuah bos gua ini punya ternyata koleksi juga dari muda. Nah, ini udah lumayan lama di beliau ini. Akhirnya nggak sengaja lah dipertemukan. Akhirnya nggak pakai mikir, gua sikatin mobil. Nih spill dikit teman-teman, ini mobil gue dari kecil. Mobil perjuangan gue. Nah, ini yang punya nih. Dari gue umur 2 tahun teman-teman. Gue bener-bener hafal seluk-beluk mobil ini, bener-bener hafal apa aja yang ada di mobil ini. Oke, sekarang kan udah di tangan yang punya nih. Siap. Udah pindah tangan. Apa aja sih Mas yang udah diganti? Nah, ini yang gue ganti awal itu, mungkin kalau ada fotonya nanti di share ya. Boleh, awal nanti. velg kan awalnya gue ganti, awalnya pakai OM Yaris. Yaris bener. Gue ganti pakai orinya OM, kaleng sama wheel dop. Wheel dop nih juga kanan gue bedain nih versinya. Oke, belang teman-teman ya. Jadi dari kanan beda, dari kiri. Nah, yang kanan gue pakein OM lokalnya sini, GTI asli, sama yang sebelah kirinya gue pakein punya JDM-nya. Agak rally look ya. Rally look, betul. Seperti itu. Sama paling hanya grill gue ganti logonya pakai JDM. Sisanya sih paling interior karpet gue ganti pakai JDM. Apalagi ya, kayaknya sih itu aja sih sementara ya. Velg karpet, logo JDM udah, karena emang konsep gue sih main OM aja sih. Sayang juga kalau mau diotak-atik. Mesin standar. Apa? Masih ori semua. Ori semua. Lampu, cat juga ini infonya sama yang punya, ini diinfoin dicat di Auto 2000 ya. 2000. Nippon plat apa? Catnya Nippon asli. Jadi walaupun ini cat ulang tapi asli. Asli Toyota. Gila ya Allah. Nah, bedanya apa sih sama yang sebelumnya? Mas kan udah megang Corolla nih sebelumnya. Apa sih bedanya ini sama yang sebelum-sebelumnya? Ini yang utama sih dari bahan ya. Karena kita tuh beli mobil nih bahan, katakan mau kita cat habis seberapapun banyak. Ya. Tapi kita repair, banyak keropos, banyak apa kita restorasi, agak kurang puas Mas. Tapi kondisi ini, GTI ini tuh bener-bener dari awal itu dipegang sama orang yang tepat dan nggak ada masalah lah. Overall tuh lempeng-lempeng aja, body lempeng, nggak ada karat.
Mesin standar semua, jok standar semua, lampu standar, pokoknya tuh standar ting-ting lah. Kecuali velg gua ganti yang OM. Iya. Sisanya masih standar pokoknya. Standar. Sesuai konsep gue banget lah pokoknya. Cocok. Lihat, bayar. Ya. Disikat. Nih saksinya nih. Iya, gue hampir nangis waktu itu pas diambil sama Mas ini, sumpah. Dan gue lihat sekarang kayak, ih, mantan gue. Ini mobil tahun 92 ya teman-teman ya. 92. Terus di tahun 2024. Ya. User experience itu gimana sih buat Mas? 2024. Ya. Nah, jadi gini, kalau gue pribadi emang suka mobil lawas ya. Dalam artian kalau kita beli Avanza, beli apa mobil mahal tuh gampang lah, Yeah. ada uangnya. Yeah. Tapi kita punya mobil lawas, kondisi oke, mesin sehat, bisa diajak agak ngebut dikit nih, karena GTI. Dikit. Wah, seneng banget lah, bangga lah. Yeah. Apalagi tuh orang ngeliatin, wah itu Jempolin. seneng banget. Oke. Tadi user experience. Pertanyaan lagi, di 2024 merawat mobil tua gini susah. Sebenarnya gini, memang ada orang bilang kalau beli mobil tua itu siapin dana itu sama dengan harga mobilnya ya. Ya. Memang itu agak tricky lah. Kita memang harus sabar banget nyari mobil. Yes. Kebetulan gue berpengalaman lah. Sebelum yang ini emang begitu mas. Itu emang nyata ya. Nyata. Kita banyak memperbaiki agak boncos. Tapi ketika emang mobil yang ini, alhamdulillah. Justru karena masih original semua, justru nggak gua apa-apain. Hanya ganti oli aja, setting, ganti air filter. Minor lah ya. Minor banget. Justru malah gua nggak mau otak-atik banget. Takut malah nanti Merusak. settingan berubah, merusak. Pokoknya selama nggak ada masalah, gue pakai aja. Cuman ini nggak bisa disamain mungkin ya dengan kondisi yang beda-beda lah semua mobil lah. Cuman ini kebetulan alhamdulillahnya kondisinya oke banget. Jadi tinggal ganti oli, paling bersihin filter udara, udah sama paling ngecek AC. Okay. Sama ini sih ngecek paling kalau mobil tua itu timing belt dicek ya, timing belt takutnya bahaya tuh kalau putus. bahaya kalau putus. Iya. Timing belt ya, pengapian emang kalau ada uang lebih bisa di bukan di upgrade, diganti lah, diremajakan, benar, peremajaan lah beberapa part yang inti. Tadi. Ya. Mas ini berarti join klub? Saya ikut klub. Klub apa mas? Ya, saya alhamdulillah digabung di CTOC ya, Corolla Twin Cam Owners Club. Oh, iya. Bekasi, Subregional Bekasi. Subregional Bekasi. Siap. Mas, terakhir dari gua nih. Ya. Jangan terakhir dong. Enggak, bukan maksud. Oh, terakhir. Beda. Beda. Nih, maksud Ozil nih emang. Gini. Setelah ini oke. masih ada pengen Corolla lain kah yang dream car atau udah mentok di sini? Sebenarnya gini, dream car gua tuh lebih senengnya Corvette ya, Corolla KE 30. Itu Corvette, veteran, KE 30. Iya, oke. Jadi tuh first car gue sebenarnya tuh di Corvette itu, zaman gua awal-awal alhamdulillah udah kerja, belinya Corvette. Nah, karena suatu kondisi udah ngebangun habis, after nikah lah akhirnya butuh mobil yang lebih proper ganti twin cam. Cuma sih one day pengen lagi Corvette yang kondisi lumayan istimewa lah, yang kinyis. Kalau untuk upgrade yang lain sih kayaknya nggak terlalu ambisius ya, mengalir aja. Ini nggak dijual? Kalau cocok harga boleh saya bisikin harganya ya. Oke. Karena salamannya di depan gua waktu itu. Gua tau harganya. Ini 2024 masih pada goreng-goreng. Dan fun fact-nya emang sama temen-temen gue pun ini nggak pernah gue kasih tahu harga gue beli berapa. Karena kalau tahu teriak sih. Nggak pernah. Karena orang nganggep, wah sekian. Gue ketawa-ketawa aja. Cukup tahu aja saya ada sama yang Mas. Nggak ada sih, belum. Karena nggak berani juga kali. Mungkin nggak berani. Karena kalau bosan nggak berani saya. Oh siap. Siap. Habis ini kita test drive kali ini. Oke, kita test drive. Oke, nanti test drive sekaligus sinematik. Oke, thank you mas. Oke. Sampai ketemu lagi. Siap. Kita langsung test drive teman-teman. Let's go. Oke teman-teman semua, jadi kesimpulannya menurut gue adalah Toyota Corolla GTI tahun 92 ini adalah salah satu mobil yang perfect banget buat teman-teman miliki. Kenapa? Dari segi desain mobil ini mau dimodif ala-ala rally look enak banget. Mau teman-teman bikin elegan atau OM look juga enak banget dilihat. Dari segi harga, teman-teman bisa memiliki mobil ini dari harga 50 sampai 80 jutaan aja teman-teman. Nggak begitu mahal, masih terjangkau banget.
Untuk urusan mesin nggak usah diraguin lagi teman-teman. 1600 berkode mesin 4 AGE 4 silinder, DOHC 16 valve, dan tentu saja sudah injeksi. Tenaganya luar biasa teman-teman, powerful banget. 140 horsepower dan torsinya maksimal adalah 149 Nm. Udah gak usah diraguin lagi teman-teman. So segitu aja dari gua. I'll see you guys next time. Stay safe and bye bye.